Mulai minggu ini, SCW mengadakan program baru yang bernama tutorial komputer. Di program ini, saya akan mengajarkan kepada kalian beberapa tips untuk membuat animasi dan video di komputer. Baiklah, ini dia. Oke, halo semuanya. Ini adalah episode pertama dari tutorial komputer. Nah, saya hari ini pada episode pertama kali ini saya akan mengajarkan cara membuat presentasi dengan PowerPoint di Android. Anda bisa install aplikasi PowerPoint seperti yang tertera di layar, atau Anda juga bisa menggunakan aplikasi Office. Aplikasi Office ini memungkinkan Anda membuka semua file-file dokumen Office, dan aplikasi ini baru diluncurkan oleh Microsoft pada tahun 2020 ini. Jadi ini adalah satu aplikasi untuk PowerPoint, Word, dan Excel. Jadi Anda bisa membuka PowerPoint, Excel, dan Word di aplikasi ini. Jadi kalau device Anda tidak mendukung versi ini, Anda bisa juga menggunakan aplikasi PowerPoint. Oh iya, saya juga ingin mengingatkan kepada semuanya, sebelum mulai, jangan lupa untuk klik profil picture sebelah kiri, kemudian bisa swipe ke bawah, klik setting. Kamu harus menonaktifkan open in mobile view. Kalau kamu aktifkan nanti bakal beda. Jadi bukan yang kayak tadi aku demo, tapi bakal yang beda. Jadi harus ini ya, kalau activate warna oranye, tapi kalau deactivate warnanya abu-abu. Oke. Dan jika menggunakan aplikasi Office Mobile, kita bisa klik plus di sini, kemudian klik Documents. Kita bisa klik Create from Template atau Blank Presentation. Saya lebih memilih Create from Template karena lebih mudah. Saya mau pilih misalnya quotable. Creating, sabar. Oke, di sini saya akan mengajarkan beberapa tab yang ada di sebelah atas. Yang pertama ada menu file. Ya, bisa dilihat ada menu file. Kita bisa save as di mana, kemudian bisa print kalau sudah ada printernya, share, dan close. Sekarang di home tab. Di sini ada new slide, layout, bold, italic, underline untuk pewarnaan, dan kemudian juga fill color, kemudian ada bullets, numbering, smart art chart, dan lain-lain. Kemudian di insert ada new slide, new comment, table, picture, video, audio, shapes, text box, dan lain-lain. Di menu draw ini kita bisa menggambar dengan lebih mudah. Jadi kita kalau misalnya ada yang dicoret-coret, misalnya ada mau gambar, itu bisa pakai menu ini. Nanti ada demonya. Nah, ini desain ada themes bisa dipilih. Ada format background, di sini ada transition effects. Transitionnya mau dipilih yang mana aja boleh. Terus ada animation effects. Terus habis itu ada slideshow. Kita bisa setting dari slide yang current atau yang from beginning. Untuk use presenter view harus menggunakan Office 365 atau Microsoft 365. Kemudian review dan view. Oke, kita akan bahas persatu-satu. Pertama, bagian home, ini ada menu new slide untuk menambahkan slide. Dan untuk klik kanan itu hanya tinggal klik slide-nya, lebih lama sedikit. Nanti ada menu delete, hide, share, copy, paste, sama cut. Nah, misalnya ini kita delete, cara tekan delete. Nah, kemudian misalnya kita mau tambahkan title-nya itu misalnya presentasi. Kemudian di sini kita kalau klik text box ini seperti laptop ya, jadi bisa diganti warnanya, font color, terus habis itu ada
font formatting. Oh, ini font formatting. Kemudian ada, kita bisa pilih fontnya. Kalau misalnya font yang belum terdownload tuh harus ada internet, karena kalau gak ada internet dia nggak bisa ke download. Terus kita bisa pilih ukuran, misalnya maksimal 96. Kemudian ada clear formatting, ini juga bisa dijadikan superscript, subscript di sebelah sini. Terus kita bisa strike through, dan intinya ini adalah formatting. Dan kemudian untuk bullets ada di sebelah sini, dan kemudian untuk numbering ada di sebelah sini, dan ini ada smart art chart harus menggunakan Microsoft 365. Di sini kita bisa find, misalnya kita ketik pre. Nah, ini ada yang ketemu. Jadi kita bisa find apapun yang kita mau cari di presentasi ini. Kemudian di sebelah sini ada fitur paragraf untuk mengatur dia di tengah, terus posisi di mana, justify text rotation, dan lainnya. Kemudian di sebelah sini ada menu insert. Insert ini bisa insert new comment, jadi nanti kita bisa tambahkan komen yang kalau mau. Kemudian new slide sama fungsi seperti yang di home. Terus ada table, kita bisa tambahkan table yang ada. Ini A misalnya, terus habis itu ada table bagian B, bagian C. Nanti ada nomor 1, ada nomor 2, terus 1, nomor 2, 1, nomor 2 ya, atau ya tabel. Nah, ini saya delete dulu. Terus kita juga bisa pakai new slide. Di insert ini ada pictures. Insert pictures bisa lewat photos. Kalau misalnya ada fotos yang ada misalnya di HP atau di tablet. Nah, di sini kan ada WinJPG, bisa di open fotonya. Nah, kemudian ini jadi portrait. Nah, harus klik done. Ini klik done. Insert in picture. Nah, ini jadi ada picture-nya. Terus kita bisa edit di sini, crop picture-nya, atau reset. Nah, kemudian di insert juga ada insert video. Insert video mungkin akan lumayan makan waktu, jadi saya nggak demo. Insert audio juga sama, karena file audio sama video lumayan besar dan mungkin belum ada di tablet ini ya. Nah, insert shape kita bisa masukin shape yang mana aja yang kita mau, misalnya triangle. Di sini triangle, terus misalnya nanti ada tulisan di sini logo Windows. Kemudian di sini ada, kita bisa puter gini, jadi ini menunjukkan gambar ini adalah logo Windows. Kemudian di insert ada text box itu untuk mengetik ya, jadi kalau misalnya ada kata-kata yang mau ditulis hanya 1. Nah, 1. Dan kalau misalnya dari laptop, mouse itu tinggal kita tahan klik kiri, kemudian kita geser-geser. Kalau menggunakan ini mungkin ada yang nggak punya mouse, jadi ini di sebelah sini ada panah-panah kecil, diklik itu supaya bisa memindahkan ke posisi manapun. Jadi itu fungsinya. Oke, sepertinya slide ini sudah penuh, kita tambahkan new slide. Nah, di insert kita juga bisa klik insert link. Misalnya di sini itu kita klik A, kemudian di sini klik yang A, kita bisa klik di sini sebentar. Link mungkin sebentar ya. Link sebenarnya mungkin tidak bisa. Oke. Lanjut. Ini ada smart art, harus menggunakan Microsoft 365. Dan sekarang kita ke draw. Di fitur draw ini yang tadi saya ucapkan, yang aku bilang bisa untuk gambar-gambar. Jadi misalnya kita pilih warna hijau nih, kita bisa gambar atau maksudnya bikin tulisan, misalnya tanda tangan atau apa gitu aja. Karena kalau misalnya
beberapa presentasi kan perlu tanda tangan, jadi misalnya coretan atau apa gitu. Terus ada coret-coret, nah kan bisa tuh coret-coret. Nah habis itu kalau misalnya kita klik ini, dia sudah menjadi sebuah shape. Jadi hasil coretan tadi kita itu bisa menjadi shape, dan ini bisa dipindahkan. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, harusnya misalnya bikin tanda tangan misalnya X ini, tapi salah tempatnya. Nah ini bisa dikecilin tanda tangannya, pindahin ke pojok sini misalnya, bisa digedein, dikecilin, diatur-atur sendiri gitu. Nah oke, kemudian ini karena lumayan banyak, jadi kita balik lagi ke sini ya. Nah di sini ada draw, fitur tadi yang sudah. Sekarang desain themes, kita bisa pilih, kita ganti themes. Misalnya kita ganti ke frame, applying theme, nah nanti semuanya berubah. Kita balikin lagi ya ke quotable, applying. Nah kemudian format background itu kita bisa ganti warnanya, bahkan kita bisa pilih warna yang sudah ada di sini. Misalnya mau warna hijau yang ini backgroundnya jadi warna hijau, atau misalnya mau warna putih gitu. Nah itu kan bisa warna merah, pokoknya terserah. Oke, kemudian ini di sini ada transition effects, ini bisa dipilih sesuka hati. Kecuali more ini harus menggunakan Microsoft 365. Jadi kalau yang belum berlangganan tidak bisa pakai more. Di sini misalnya kita pakai flash, ntar ada animasinya, ada transisinya pas slideshow. Kita bisa klik apply to all, jadi semua yang tadinya cuma known, kalau kita klik apply misalnya kita bikin flash, kita bikin apply to all, nah semua slide yang tadi known menjadi ada transition effect flash yang sama. Kemudian kalau misalnya kita tambahkan animation, sekarang kita ke animation, kita ada 3 bagian: entrance effects, emphasis effects, sama exit effects. Entrance itu dia masuk, jadi kalau misalnya kita swipe nanti ada yang muncul. Kemudian kalau emphasis effects, efek di tengah-tengah, jadi misalnya dia sudah ada hurufnya udah muncul, kemudian nanti ada efek seperti spin, kita bisa atur-atur counter clock berapa ini. Nah ini misalnya entrance effects, play in, nah seperti itu. Terus kemudian exit effects, di sini kita tambahkan exit effect, misalnya strips, nah seperti itu. Emphasis effects ditambahkan, bisa spin. Nah ini bisa kita delete animasinya. Nah, kita bisa cek ini animasi apa, ini apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Nah ini bisa kita yang nomor 2 supaya sesuai urutan nanti pas di slideshow. Ini bisa di delete. Kemudian kita bisa tambahkan lagi exit effects, misalnya seperti wipe. Nah kekurangannya adalah kita tidak bisa mengatur secara timeline. Kalau di laptop kan bisa diatur urutannya, jadi nggak usah pusing-pusing, tapi di sini tidak bisa jadi gitu. Kemudian slideshow, ini ada from beginning, from current slide, itu untuk slideshow nanti akan dijelaskan. Untuk use presenter view juga tidak bisa karena harus menggunakan Microsoft 365. Review dan view tidak usah. Nah, sekian seperti ini. Jadi kalau misalnya kita tambahkan animasi pada ini, tambahkan animasi dan beberapa animasi, misalnya kita tambahkan dulu ya. Nah ada 4 slide ini, kita juga bisa tambahkan animasi, jadi hampir semua objek kita bisa tambahkan animasi. Nah misalnya, nah ini sudah automatic save karena sudah ada akun Microsoft, mau yang free mau yang berbayar tetap bisa. Yang penting harus create akun Microsoft, bisa pakai Gmail. Nanti kalau misalnya udah sign in ke aplikasi yang dipunya, terus ini kalau misalnya kita klik ini, kita bisa ganti judulnya, misalnya YouTube presentation YTPPT, dan nah kan sudah nih seperti ini, seperti ini. Nah sekarang untuk slideshow itu kita bisa pilih from beginning, from current slide, jadi bukan dari slide 1 tapi slide yang sekarang lagi dilihat. Misalnya kita lagi lihat slide 2 nih, kalau from current slide dari slide 2 doang nih animasinya. Nah seperti itu. Ini kalau misalnya mau selesai bisa klik and show.
Nah, terus kalau misalnya from beginning, walaupun kita di slide 3 from beginning, dia tetap ke slide 1. Nah, kemudian kalau misalnya ingin lebih gampang, gak usah ke slideshow, bisa pilih icon yang ini, nanti ada lingkarannya, yang itu ya, kalau misalnya diklik. Nah, full slide itu cara menunjukkan animasi adalah next slide itu caranya di swipe layarnya, swipe ke kiri. Kalau swipe ke kanan itu artinya balikin ke previous. Swipe ke kiri ada animasi, swipe ke kiri. Nah, ini yang pertama tadi, ini adalah entrance, ini adalah emphasis, kemudian itu adalah exit. Nah, ini yang tadi ada cahaya, ini adalah transisi effects. Kemudian kalau di sini kita ini animasi fly in itu adalah entrance. Kemudian itu juga efek flash. Kemudian flash. Nah, ini ada animasinya, ada wipe. Nah, kalau sudah nanti ada tulisan end of slideshow, swipe forward to exit. Tinggal di swipe sekali lagi ke kiri, habis itu udah. Nah, sekian tutorial PowerPoint-nya, semoga bermanfaat. Walau di rumah aja bisa nyoba-nyoba ya, buat bikin tutorial buat bikin slide PowerPoint. Jadi nggak usah pakai laptop gitu. Ya, thank you for watching. Don't forget to comment, like, and subscribe. Dah.